Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rinjani Ratih Rakasili, STMT, dan Ibu Eva Pramuni Oktaviani Sutangan, STMM, selaku dosen penguji. Terima kasih kepada Bapak Syahrul Khairi, SSCMM, dan Bapak Lidartus Darus, STM, SCPSD, selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Komparasi Pretreatment Tandan Kosong Kelapa Sawit menggunakan Ganoderma lucidum, asam perasetat sulfat, dan kombinasi. Latar belakang penelitian saya yaitu penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi primer telah menyumbang berbagai permasalahan pada lingkungan, seperti pemanasan global, polusi, dan perubahan iklim. Salah satu alternatif untuk mengganti bahan bakar fosil yaitu bioetanol. Selulosa merupakan komponen bahan baku pembuatan bioetanol. Selulosa diperoleh dari tanaman berpati seperti tebu, jagung, singkong, dan lain-lain. Namun, solusi tersebut menimbulkan masalah baru karena dikhawatirkan akan terjadi persaingan kebutuhan antara produksi bahan bakar dan sebagai pasokan bahan pangan. Maka dari itu dibutuhkan sumber alternatif lain selain bahan pangan berpati seperti biomasa berlignoselulosa, yaitu tandan kosong kelapa sawit. Angka produksi minyak sawit pada tahun 2021 mencapai 49 juta ton per tahun, sehingga semakin meningkat pula limbah tandan kosong kelapa sawit yang dihasilkan. TKKS memiliki kandungan selulosa hingga mencapai 50%, yang berpotensi digunakan sebagai bahan baku bioetanol melalui proses hidrolisis enzimatik dan fermentasi. Namun, TKKS memiliki struktur lignin, hemiselulosa, dan kristal selulosa yang kompleks, padat, dan keras, sehingga enzim sulit untuk mengakses selulosa menjadi glukosa selama hidrolisis enzimatik. Proses pretreatment ini diperlukan untuk mendegradasi lignin dan hemiselulosa, dan bertujuan agar mempermudah enzim dalam menghidrolisis selulosa menjadi glukosa. Pada penelitian ini, saya mengkombinasikan pretreatment biologi dan kimia yang bertujuan untuk meningkatkan performa pretreatment sehingga glukosa yang dihasilkan lebih maksimal serta prosesnya lebih ramah lingkungan. Ganoderma lucidum memiliki enzim ligninolitik dan asam perasetat adalah oksigen kuat yang dapat mendegradasi lignin dan hemiselulosa. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya akan meneliti kombinasi pretreatment tandan kosong kelapa sawit menggunakan Ganoderma lucidum dan asam perasetat sulfat. Dengan variasi pengaruh pencucian pasca biopretreatment. Yang kedua yaitu komparasi pretreatment secara biologi, kimia, dan kombinasi terhadap komposisi dan digestibilitas selulosa. Yang ketiga yaitu variasi pretreatment rasio solid to liquid asam perasetat sulfat terhadap efektivitas pretreatment. Tinjauan pustaka yang saya kutip, yang pertama dari Sittars et al. Tahun 2013, menggunakan jamur Ganoderma lucidum dan bahan baku ampas tebu. Variasi yang digunakan yaitu Ganoderma lucidum, Polyporus brumalis, Polyporus ciliatus, dan Tramatus versicolor. Hasil yang ditunjukkan yaitu Ganoderma lucidum menunjukkan aktivitas lakase yang tinggi. Aplikasinya pada ampas tebu menunjukkan peningkatan hasil selulosa yang signifikan dibandingkan jamur lainnya. Yang kedua, Darus et al. Tahun 2022 menggunakan asam perasetat sulfat dan bahan baku tandan kosong kelapa sawit. Variasi yang digunakan yang pertama konsentrasi asam perasetat yaitu pada 0, 100, 200, 300, dan 400 milimolar. Yang kedua variasi konsentrasi asam sulfat pada 0, 50, 100, dan 150 milimolar. Yang ketiga variasi waktu selama 5, 30, 60, dan 90 menit. Hasil yang ditunjukkan yaitu peningkatan komposisi selulosa menjadi 83,5%
dan digestibilitas enzimatik mencapai 77% pada kondisi optimum. Konsentrasi asam perasetat 200 milimolar, konsentrasi asam sulfat 100 milimolar selama 5 menit. Yang ketiga, Su et al. Tahun 2018 menggunakan jamur Myrtecium ferrucaria dan solid acid pada berangkasan jagung. Variasi yang digunakan yang pertama pencucian pada raw atau TKKS mentah, raw dan 0,1% NaOH, TKKS di pretreatment dengan Myrtecium ferrucaria, dan yang terakhir TKKS yang di pretreatment dengan Myrtecium ferrucaria dan dicuci dengan 0,1% NaOH. Variasi solid to liquid yang digunakan yaitu 1:2,5, 1:3, 1:3,5, 1:4, serta 1:4,5 gram per mili. Variasi kombinasi yang digunakan yaitu menggunakan air, asam klorida, asam sulfat, dan solid acid. Hasilnya yaitu konversi selulosa mencapai 81,54% pada pencucian dengan 0,1% NaOH dan rasio solid to liquid 1:3,5 serta dikombinasikan dengan solid acid. Yang keempat, Martinez Fatimo et al. Tahun 2018 menggunakan Irpex lacteus dan asam sulfat pada biomasa pohon zaitun. Variasi yang digunakan yaitu waktu inkubasi selama 15, 30, dan 45 hari, dan menunjukkan hasil pada hari ke-45, glukosa yang diperoleh mencapai 2 kali lipat atau sebesar 19,6% dibandingkan tanpa pretreatment Irpex lacteus. Setelah dikombinasikan dengan asam, glukosa yang diperoleh mencapai 51%. Selanjutnya, dasar teori. Seperti yang diketahui, produksi bioetanol itu melalui beberapa tahapan, seperti dimulai dari pretreatment, hidrolisis enzimatik, fermentasi, dan produksi bioetanol selanjutnya. Namun, pada pretreatment ini dilakukan pemecahan struktur lignin dan hemiselulosa. Prinsip dari proses pretreatment adalah dengan cara membuka struktur lignin selulosa agar serat selulosa menjadi lebih mudah diakses oleh enzim yang akan melepaskan glukosa atau polimer polisakarida menjadi monomer glukosa pada langkah hidrolisis berikutnya. Pada jamur Ganoderma lucidum memiliki enzim ligninolitik yaitu lakase, LIP atau lignin peroksidase dan manganis peroksidase untuk mendegradasi lignin dan hemiselulosa serta asam perasetat sebagai oksidan kuat yang sangat selektif dalam mengoksidasi lignin yang memutus ikatan rantai lignin dan mengakibatkan penurunan berat molekul lignin. Kemudian, hipotesis penelitian. Yang pertama, proses pencucian pasca biopretreatment tidak berpengaruh signifikan terhadap kandungan selulosa, namun berperan dalam menghilangkan atau mengurangi miselium jamur pada biomasa. Sehingga proses pencucian dapat meningkatkan digestibilitas selulosa yang diperoleh dari hasil hidrolisis dibandingkan dengan pretreatment tanpa proses pencucian. Yang kedua, yaitu rasio solid to liquid akan memengaruhi efektivitas pretreatment kimia. Semakin tinggi muatan liquid yang digunakan, maka efektivitas pretreatment semakin tinggi. Hal ini dikarenakan ketersediaan jumlah liquid yang tersedia akan memengaruhi perpindahan massa atau difusi asam ke biomasa. Yang ketiga, kombinasi metode pretreatment biologi dan kimia akan meningkatkan komposisi dan digestibilitas selulosa dibandingkan dengan metode pretreatment tunggal. Kemudian metodologi penelitian, alat-alat yang digunakan yang pertama aluminium foil, autoclave, batang pengaduk, blue tip, Bunsen, cawan Petri, corong Bachner, Erlenmeyer Bachner, glass beaker, hemacitometer Neubauer, hammermill, hot plate, inkubator, indikator universal, jarum Ose, kapas, kertas saring, sabu ukur, magnetic stirrer, mikropipet, mikroskop, neraca analitik, oven vakum, pengering kabinet, pipet filler, pipet tetes, pompa vakum, rak tabung reaksi, shaking water bath, tabung reaksi, tatakan tabung reaksi, vortex, shallow tube, gelas ukur
flash shift, spatula, dan microwave. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu amonium sulfat, Aquades, asam asetat, asam sulfat, besi 2 sulfat, buffer sitrat, enzim selulase, enzim beta-glukosidase, ganoderma lucidum, hidrogen peroksida, kalsium klorida, magnesium sulfat, mangan sulfat, natrium azid, natrium klorida, TeG dan Win 80, kalium kalium dihidrogen fosfat, potato dextrose agar, seng klorida, dan TKKS. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu preparasi TKKS. Tenan kosong kelapa sawit dicuci dan direndam sebanyak 2-3 kali dan dikeringkan selama 3 hari di bawah sinar matahari. Kemudian dipotong menjadi 2-4 bagian dan dikeringkan di kabinet pengering selama 3 hari pada suhu 50 derajat Celcius. Dan dihaluskan menggunakan hammer mill. Kemudian diayak menggunakan vibration shaker seukuran 20-40 mesh, dikeringkan kembali serbuk TKKS di kabinet pengering pada suhu 50 derajat Celcius dan disimpan di wadah tertutup. Yang kedua, preparasi peremajaan isolat jamur. Yang pertama, dilarutkan 3,9 gram media PDA dalam 100 ml Aquades dan dipanaskan dengan hot plate. Kemudian dituang ke dalam tabung reaksi dan disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian didinginkan pada suhu ruang hingga media PDA menjadi padat. Kemudian media PDA yang sudah padat diinokulasi isolat jamur Ganoderma lucidum ke dalam media PDA. Kemudian diinokulasi isolat jamur GL ke dalam media PDA dan diinkubasi selama 7 hari pada suhu 31 derajat Celcius di dalam inkubator. Yang ketiga, preparasi media kultur jaringan. Yang pertama, ditimbang sebanyak 2 gram amonium sulfat, 2 gram kalium dihidrogen fosfat, 0,3 gram magnesium sulfat, 0,3 gram kalsium klorida, 0,5 gram natrium klorida, 0,05 gram besi 2 sulfat, 0,016 gram mangan sulfat, dan 0,017 gram seng klorida. Bahan-bahan tersebut dilarutkan dalam 1000 ml Aquades. Kemudian yang keempat yaitu preparasi suspensi jamur. Yang pertama, dikikis spora jamur Ganoderma lucidum dengan jarum ose dan dicampurkan ke dalam 20 ml larutan Clean 80 konsentrasi 0,01%. Kemudian diencerkan hingga tanda batas dan dihomogenkan suspensi jamur menggunakan vortex. Kemudian dihitung konsentrasi spora jamur hingga mencapai 7 kali 10 pangkat 6 spora per mili menggunakan hemositometer. Yang kelima yaitu biopretreatment. Serbuk TKKS ditimbang sebanyak 10 gram dan dicampurkan ke dalam 30 ml media inorganik pada Erlenmeyer 250 ml. Kemudian disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan diinkubasi selama 30 hari pada 31 derajat Celcius. Yang keenam, pencucian pasca biopretreatment. Tenan kosong kelapa sawit pasca biopretreatment dicuci dengan variasi perebusan menggunakan 200 ml Aquades selama 15 menit dengan kecepatan 150 rpm. Dan yang kedua yaitu menggunakan perendaman NaOH dengan konsentrasi 0,1% selama 2 jam dengan kecepatan 150 rpm. Selanjutnya dilakukan variasi pretreatment tanpa pencucian. Sebagai pembanding, perlakuan yang sama dilakukan juga terhadap serbuk baku TKKS. Kemudian disaring dengan penyaring vakum menggunakan kertas Swartland paper nomor 1 dan dibilas residu dengan Aquades hingga pH netral. Selanjutnya dikeringkan dengan oven vakum dengan suhu 40 derajat Celcius hingga berat konstan dan disimpan di dalam desikator. Yang ketujuh, pembuatan larutan asam perasetat sulfat. Dibuat larutan asam perasetat dengan konsentrasi 200 mmol
dengan melarutkan hidrogen peroksida 30% dan asam asetat pada rasio 1:1. Kemudian ditambahkan Aquades kelaratan asam dengan rasio 9:1. Selanjutnya, dibuat larutan kerja melalui pengenceran asam perasetat 200 milimolar menjadi 100 milimolar dengan penambahan asam sulfat 75 milimolar dan Aquades. Selanjutnya didiamkan selama 72 jam hingga mencapai keseimbangan. Yang ke-8 yaitu pretreatment kimia dengan pengaruh rasio solid to liquid. TKKS pasca pencucian biopretreatment dicampurkan sebanyak 5 gram dengan larutan kerja pada variasi rasio solid to liquid 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, dan 1:25. Kemudian dipanaskan menggunakan reaktor microwave selama 5 menit pada suhu 140 derajat Celcius dengan kecepatan 400 rpm. Kemudian dimasukkan termokouple untuk mengontrol temperatur. Selanjutnya, didiamkan dan didinginkan reaktor dalam rendaman air selama 3 menit. Disaring selari yang dihasilkan dengan filter vakum. Kemudian residu yang dihasilkan dibilas dengan Aquades hingga pH netral. Kemudian sampel dikeringkan dengan oven vakum pada suhu 40 derajat Celcius selama 72 jam dan disimpan di dalam desikator. Yang ke-9 yaitu hidrolisis enzimatik. TKKS pasca pretreatment kombinasi dibuat menjadi selari dengan mencampurkan sejumlah TKKS yang setara dengan 0,4 gram selulosa, 0,4 mili sodium azide, dan larutan buffer sitrat hingga volume cairan mencapai 20 mili serta pH 8100 mg per gram. Kemudian selari diinkubasi selama 1 jam dan setelah itu ditambahkan enzim selulase sebanyak 65 EGU dan beta glukosidase sebanyak 30 U. Selanjutnya dihidrolisis menggunakan shaking water bath pada suhu 50 derajat Celcius dengan kecepatan 150 rpm. Selanjutnya diambil 200 mikrolit supernatant dengan safe lock tube setelah 3 hari. Selanjutnya supernatant disentrifugasi selama 10 menit dan disimpan pada wadah tertutup pada temperatur 4 derajat Celcius. Yang 10 yaitu komparasi pretreatment secara biologi, kimia, dan kombinasi. TKKS pasca pretreatment kombinasi diuji efektivitas pretreatmentnya, komposisi selulosa, dan digestibilitas enzimatik yang dikomparasi pada kondisi yang sama secara optimum. Untuk biopretreatment atau pencucian, pretreatment kimia, dan pretreatment kombinasi, serta pretreatment kombinasi dan pencucian. Kemudian analisis kimia, TKKS pasca pretreatment kombinasi dianalisis komposisi lignin, hemiselulosa, selulosa, dan komponen lainnya sebelum maupun sesudah pretreatment dilakukan berdasarkan standar metode NREL. Melalui proses hidrolisis 2 langkah, lignin yang tak larut asam dalam residu diuji secara gravimetri. Glukosa dan silulosa dalam filter diuji untuk menentukan kandungan selulosa dan hemiselulosa masing-masing dengan HPLC. Dan pelarut sebesar 5 milimolar asam sulfat 0,6 mili per menit pada suhu 60 derajat Celcius. Lignin larut asam dalam filter diuji dengan spektroskopi UV-Vis pada 240 nanometer. Kemudian total lignin dihitung dengan menambahkan lignin yang tidak larut asam ke dalam lignin yang larut dalam asam. Konsentrasi glukosa dalam supernatant hidrolisis enzimatik ditentukan dengan metode HPLC yang sama. Kemudian untuk perhitungannya, komponen loss atau kehilangan komponen dihitung berdasarkan pengurangan berat komponen dalam pretreatment per 100 gram bahan baku padatan mentah dikalikan dengan 100%. Komposisi selulosa dihitung berdasarkan berat selulosa dalam bentuk mentah atau yang telah di-pretreatment per 100 gram bahan baku padatan mentah atau padatan yang telah di-pretreatment dikalikan dengan 100%. Digestibilitas selulosa dihitung berdasarkan berat glukosa yang dihasilkan setelah hidrolisis enzimatik per berat selulosa dalam padatan mentah atau yang telah di-pretreatment sebelum hidrolisis enzimatik dikalikan dengan 0,9 yaitu bilangan koreksi N-hydro dikali 100%. 3 percobaan paralel dilakukan untuk setiap variasi.
Seluruh data disajikan dengan standar deviasi dari 3 kali pengukuran atau triplo pada setiap sampel. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.